warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil ba'ts wal mizan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian segenap guru-guru kami, adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita diizinkan bersama-sama hadir dalam majelis ilmu. Adik-adik, si mama jam sekalian apa gawe EP? Hah? Tindo atau main game? Hah? Ya adik-adik sini apa gawe dah? Sekalian? Alhamdulillah, pada hari ini adik-adik kita diizinkan oleh Allah hadir sebentar untuk ngapain? Untuk menuntut ilmu di bulan ya. Maka pahala orang menuntut ilmu di bulan yang mulia itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo adik-adik kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau ya sampai akhirat. Amin amin ya rabbal. Adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kira-kira pengen gak jadi orang sukses adik-adik? Semua kalau kita tanya pasti pengen jadi orang sukses. Tetapi kata para ulama adik-adikku sekalian, tarjun najata walam tasluk masalikahu innan safinata la tajri 'alal yabis. Apa artinya? Banyak orang pengen sukses, tetapi kalau tidak ingin untuk menjalani proses menuju kesuksesan tersebut, itu sesuatu yang mustahil. Itu hanya sekedar mimpi di siang bolong. Kenapa? Tidak ada ceritanya perahu, sampan, kapal itu berlayar di pasir yang begini, nggak ada. Itu kapal tuh berlayar di mana? Di laut. Di laut itu tenang nggak cuacanya?
Enggak, kadang macam-macam. Maka artinya adik-adikku sekalian, kita pengen jadi orang yang sukses, maka harus siap untuk apa? Untuk menjalani proses menjadi orang sukses tersebut. Maka adik-adikku sekalian, ketika EP ngelihat orang sukses, jangan sekedar melihat suksesnya saja, tetapi lihat bagaimana prosesnya, kok bisa jadi orang sukses tersebut. Jadi orang keren itu bukan yang melihat hasil, enggak, tetapi yang melihat prosesnya. Belum lihat misalnya para ulama-ulama dulu. Tahu EP namanya Imam Hanafi? Tahu? Sayarana. Sayaran belona. Hah? Lo sok tahu berarti nih. Imam Hanafi, no? Beliau tuh Masya Allah luar biasa. Beliau yang namanya Imam Hanafi, adik-adikku sekalian, sukses sampai sekarang kita kenal saking kerennya. Kenapa beliau seperti itu? Kurang lebih adik-adik, Imam Hanafi itu, beliau itu ternyata tidak pernah wudu ketika sholat subuh. Bingung tidak kan? Kenapa beliau tidak pernah wudu ketika sholat subuh? Beliau itu sholat subuh menggunakan wudunya ketika sholat Isya. Artinya apa? Beliau pada malam harinya dek nulak tindo sekitar kurang lebih 40 tahun gak tidur malam, adik-adik. Mungkin di sini ada yang gak tidur malam. Lagu hidung umben ada tindak ke kalam, main game. Emang lu mau jadi apa? Nah, tuh ulama begitu adik-adik sekalian. Kenapa? Kita pengen membentuk generasi milenial yang keren, maka harus ngelihat orang-orang keren kayak para ulama-ulama dulu. Lihat bagaimana beliau proses menuntut ilmu yang sangat luar biasa. Tahu namanya Imam Syafi'i? Tahu? Tahu apa tak tahu? Bagaimana kisah Imam Syafi'i? Jadi adik-adikku sekalian, Imam Syafi'i itu, nah ini ada nanti yang kita pelajari bagaimana kita pengen sukses, tapi lihat cara orang-orang sukses. Maka nanti ada jiwa Quran beliau. Imam Syafi'i itu adik-adikku sekalian, beliau itu Masya Allah manusia yang pintarnya luar biasa. Imam Syafi'i itu sekali ngebaca langsung hafal kitabnya. Guru beliau namanya Imam Malik. Imam Maliki punya kitab namanya kitab Al-Muwatta, tebal, dikarang sama Imam Malik 40 tahun, tebalnya segini kurang lebih. Saya punya kitabnya di rumah. Itu Imam Syafi'i hafal berapa hari adik-adik? Seminggu nafal ya. Sekenanya tabalnya. Bukan sekedar hafal, ditanya sama Imam Malik, ditanya bener hafal. EP kira-kira pelajaran EP sekali pelajaran ngombe tabalnya. Hah? Mana tabalnya? Ino pun kata-kata yang di ini hafal. Nah, jadi Imam Syafi'i Masya Allah hafalnya luar biasa. Imam Syafi'i adik-adikku sekalian sering saya sampaikan, Imam Syafi'i kalau ngebaca kitab kan kitabnya begini, bukunya begini. Kalau ngebaca ini ditutup, ngebaca yang sebelah ini ditutup, ngebaca sebelah ini ditutup, dibaca ini ditutup. Kenapa adik-adik? Kalau beliau baca semuanya dihafal, tetapi hafalan beliau nggak teratur. Semuanya dihafal. Kalau dibaca semuanya, amuni tendik selapuna baca IP, selapuna anak tamah. Tentu apa tentu? Oh, tentu. Kalau Imam Syafi'i Masya Allah beda daripada yang lain. Kalau Imam Syafi'i adik-adikku sekalian, beliau tidur, tapi tidurnya ilmu.
Jadi pernah beliau bertamu kepada murid beliau namanya Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal dengan mazhab Hambali. Bertamu beliau ke sana. Jadi sebelumnya Imam Ahmad bin Hambal menceritakan bagaimana kisah gurunya yang namanya Imam Syafi'i kepada anaknya yang namanya Abdullah. Nanti akan datang guruku yang sangat luar biasa. Itu guru saya, Masya Allah, hebat luar biasa. Benar. Ini anaknya pengen tahu bagaimana sosok guru yang diceritakan sama bapaknya. Dilihat malam-malamnya. Tahu EP malam-malamnya. Ternyata jadi Imam Ahmad bin Hambal itu adik-adik, sholat malamnya itu berapa rakaat? 300 rakaat setiap malam. 300 rakaat. Mun EP pira sama yang kekalam EP? Hah? Terawih EP? Mu terang baju lule kan ini. Nih. Terang pilihan deh imam deh. Nah iya ngana. Daman ide imam si baca apa lambat? Baca apa lambat? Dia baca ngumbe milih baca. Hah? Dia ngumbe le bale. Tindo mun tindo aja boleh lah lagu macam gawe. Nah ada sekalian, Imam Ahmad bin Hambal sholatnya 300 rakaat. Dilihat bagaimana guru yang diceritakan ngumbe aja hebat sholat malamnya. Dilihat sama bija beliau yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal itu dilihat. Ternyata Imam Syafi'i sholat malam beberapa rakaat saja. Beberapa rakaat sholat malamnya. Nah setelah itu ternyata satu bingung di jalan, bingung anaknya yang Ahmad bin Hambal. Kok begini ya guru yang diagung-agungkan sama bapak saya, kerenan sholat malam bapak saya daripada gurunya. Ada apa kok diagung-agungkan sama bapak saya? Ternyata lihat adik-adik sekalian, setelah itu ternyata setelah beberapa hari di sana Imam Syafi'i pengen beranjak pulang, pamitan. Sebelum pamitan, Imam Syafi'i itu sarapan dulu. Tak ada sarapan, luwe kalau orangnya. Waktu itu belum puasa. Nah, jadi luwe kalau orangnya, mun bahasa ente mungkin bahasa sida. Mangan lagu ndak ngana melak mun sida aja melak so. Lagu mun Imam Syafi'i je ndek na melak. Nah, ternyata selesai sarapan terjadi perbincangan. Bapak, kenapa seperti ini guru yang penuh agung-agungkan? Saya lihat makannya banyak, tinduk neluwe. Kan bapak aja pelunggu aja sholat malam dek tinduk-tinduk 300 rakaat. Apa ini guru yang pelunggu agung-agungkan wahai bapak? Imam Syafi'i senyum. Jadi apa? Ya sarapan senyum Imam Syafi'i. Setelah itu adik-adikku sekalian dilihat, dijawab sama Imam Syafi'i. Kenapa saya banyak makan di tempat ini wahai anak dari muridku? Kata Imam Syafi'i, karena saya yakin satu, makanan yang disuguhkan sama bapakmu adalah 100% halalnya. Maka saya makan perkara yang halal. Yang penelui kalau orang pun seke. Kedua, kenapa saya banyak makan? Ta'amus salihin dawa. Makanan orang-orang soleh itu bisa menjadi obat. Ya pun leluik kalau orang kulit teh bahasa Imam Syafi'i. Lalu kedua, kan seluik tinduk dah kan? Tinduk luntur kete-kete kan? Kenapa? Oh ternyata tahu adik-adikku sekalian, Imam Syafi'i itu tidur. Ngapain? Beliau tidur memikirkan beberapa masalah fikih pada saat itu. Tinduk na doang Imam Syafi'i jadi belajar. Munita kebalik belajar pe tinduk. Belajar guru nya padam lemudi. No Imam Syafi'i begitu. Makanya begitu orang-orang dulu adik-adikku sekalian. Kita pengen sukses kayak begitu, lihat para ulama-ulama itu. Kita pengen milenial keren, generasi-generasi sebelum kita berkaca sama yang begitu-gitu. No hebatnya Imam Syafi'i adik-adikku sekalian.
Pernah suatu waktu Imam Syafi'i ceramah, jamaahnya orang tua semua, dengan toa jamaahnya. Waktu itu ceramahnya pada saat bulan puasa. Tahu ngapain Imam Syafi'i? Kawan yang nginem Imam Syafi'i ini tengah hari ini, jadi siang Ramadan beliau minum. Nginam ai so masa nginam nasi aduh. Ai saya nginam dengan. Karena tetuna sono beketoan kana. Nginam ai Imam Syafi'i. Ai biasa dia naik beremja. Nah, jadi minum Imam Syafi'i di siang bolong. Muridnya nanya, "Tuan Imam, kenapa perlu minum?" Apa jawaban Imam Syafi'i? Kan jelek kuman balik. Jadi Imam Syafi'i artinya apa? Sebelum balik, Imam Syafi'i sudah diizinkan untuk memberikan tausiah, memberikan pencerahan kepada orang-orang masyarakat yang luar biasa. Kenapa? Karena kerennya yang namanya Imam Syafi'i. Maka yang begitu kita lihat. Maka pelajarannya satu, adik-adikku sekalian, pacu-pacu angkun tak belajar. Nggak ada ceritanya ulama-ulama dulu kalau nuntut ilmu itu, beliau kalau mau tidur nggak sengaja tidurnya, kecuali kalau ketiduran. Muni tendik siapang tuh petinduk tuh bak mai kita pedem. Kalau ulama-ulama dulu tidurnya sedikit. Imam An-Nawawi, adik-adik sekalian, tahu namanya Imam Nawawi? Imam Nawawi itu Masya Allah, mohon kalau bisa kita gambarkan, awaknya agak kurus-kurusan. Nah, kurusan. Tapi beliau itu dalam sehari berapa tempat nuntut ilmunya? Adik-adik, dalam sejelono beliau Imam Nawawi ada 12 tempat ngaji bersekolah nuntut ilmu. 12. Saya tanya sama si adik-adik, Sida ngulangi pelajaran pira-piri sejelur. Hah? Sekali atau dewa sekali? Dewa atau wah? Hah? Kadang arak dengan belajar, pira belajar. Jemaah semester kalau mana belajar. Wah itu sampai sekolah ngantok lu untuk gawe. Nah, adik-adik begitu ulama-ulama dulu. Karena pengen jadi orang keren, rajin belajar adik-adik. Rajin belajar. Maka belajar ini menjadi kewajiban. Kira-kira kangen nggak sama orang tua? Tentu. Maka kalau kangen sama orang tua, bukan sekedar ucapan kangen doang. Cara kalian untuk kangen sama orang tua, buktiin dengan apa? Rajin-rajin belajar. Ya, cara ntem bukti kangen kita sama orang tua. Nah, rajin-rajin adik-adik sekalian. Maka pacu-pacu ulangin pelajaran dari balik. Nah, ada ceritanya orang rajin itu rugi, nggak ada. Yang rugi itu yang nggak rajin. Maka adik-adik, nggak ada pelajaran yang susah. Insya Allah pelajaran itu ndek susah. Cuman kadang kita yang belum bisa, ndek teman siap untuk mempelajarinya. Nah, kan kadang teman-teman kita begini dia. Tagih natama guru rajin tama-tama luntur. Papan dena tama guru ndek alhamdulillah. Ada nggak yang begitu? Kira-kira kalau Pak Guru, Ibu Guru kita masuk, yang untung siapa? Kita. Amun dena tama guru si rugi siapa? Kita. Mau kan supaya istighfar. Oh, astagfirullahaladzim. Maka adik-adik sekalian, pada pacu-pacu adik-adik sekalian, pacu-pacu tuntut ilmu dengan baik. Perjalanan menuntut ilmu masih banyak step-step yang harus adik-adik jalani dengan baik. Masih tahap SMP, entar SMA, baru kuliah, S1, S2, S3, S4, S3. Nah, masih banyak.
Masih banyak tangga kesuksesan yang belum adik-adik bisa jalani, dan insya Allah bakalan dijalani semua. Tapi satu, Dende lupa, mau sekolah dimanapun harus rajin menuntut. Adik-adik sekalian, di Mesir nih, kebetulan saya di Mesir. Di Mesir itu semua orang ada. Sida nyebut Amerika, saya punya teman dari Amerika Latin. Sebut dari Korea, saya punya teman dari Korea. Dari Cina banyak, apalagi Cina dua. Pakistan sebut Bejemelanda, sebut arak doang. Ah, tuh ya, mana-mana itu lengan tuh ya. Kalau Jawa kan akan ini. Nah, jadi di Mesir itu ya, di Al-Azhar itu. Nih, orang yang paling gagah arak di Mesir. Yang paling putih ada, setengah putih ada, yang paling coklat arak endah. Jadi arak batur tuh. Teman-teman Afrika ada adik sekalian. Itu kalau kita selfie tak, itu paling gagah tak? Oh, itu paling gagah tak. Nah, kenapa? Giginya doang putih. Oh, Masya Allah. Semua ada di Mesir. Lagu. Mereka sekalipun penampilannya begitu, ditanya Al-Quran lah geropekan Al-Quran ini. Duit kakaknya. Tahu ya? Kami di Mesir itu ya, penampilan teman-teman kami ketika sekolah jamak-jamak. Nggak semuanya pakai songkok. Tetapi lihat, Masya Allah, kalau ditanya Al-Quran, Quran ini sih batu-batur kita. Hebat, luar biasa. Nah, maka yang pertama sekali lagi, rajin-rajin nuntut ilmu, rajin-rajin belajar. Kalau pengen jadi milenial yang sukses, rajin-rajin belajar, rajin-rajin nuntut ilmu. Kedua, jadi bukan sekedar kita rajin menuntut ilmu saja, enggak. Tetapi Sayyidah Aisyah pernah ditanya sama seorang sahabat, Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak baginda Rasul ketika di rumah? Sayyidah Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Baginda Rasul akhlaknya kayak Al-Quran. Baginda Rasul itu Al-Quran yang berjalan. Baginda Rasul itu kalau lihat ente baca Al-Quran, lihat praktiknya ada pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat. Baginda Rasul begitu. Jadi akhlaknya luar biasa. Makanya ada adikku sekalian, pahlawan nasional yang dari NTB, siapa namanya? Kiai Haji Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid. Beliau pernah mengatakan, apa kata beliau? Innamal mar'u haditsun ba'dah, fakun haditsan hasanan liman wa'a. Adik-adik, kita ini bakalan jadi cerita untuk generasi-generasi setelah kita. Maka ukir cerita baik supaya ada yang dikenang sama orang-orang setelah kita. Kenapa adik-adik sekalian? Nih, siaran dengan bagus akhlaknya adik-adik, sekalipun sudah meninggal dunia tetap dikenang sama orang. Contoh, baginda Rasul akhlaknya luar biasa apa tidak? Luar biasa. Imam-imam yang kita sebut tadi akhlaknya luar biasa apa tidak? Luar biasa. Sampai sekarang kita sebut kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena akhlaknya yang luar biasa. Maka disebutkan, kalau pengen hidup sekalipun kita udah mati, satu diantaranya perbaiki akhlak. Lagu kebalikan nih. Amun narak dengan ada orang akhlaknya nggak baik, lenge akhlaknya, ndek neman mate wah terpuji ya mate sih dengan. Sing ini alu mudahan bacat kojor, dan bacat pelot, kenapa akhlaknya nggak baik? Maka ada yang memilih yang mana? Mau didoain kojor mati atau apa? Hah? Nggak ada kita yang mau.
Maka jangan lupa adik-adikku sekalian, jaga akhlaknya. Al-Quran itu kita lihat kepada baginda Rasul, maka akhlak menjiwai Al-Quran. Lihat bagaimana baginda Rasul berakhlak setiap harinya. Nah tuh, jadi kita pengen punya ilmu, oke, cakep, tapi jangan lupa pengen menjadi orang yang berjiwa Quran. Artinya apa? Contoh akhlak-akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Imam Az-Zarnuji. Nih adik-adik, ini akhlak tuh jadi santri nih, jadi siswa begini. Satu, akhlak kita kalau jadi siswa, alla tamshiya amamahu. Kalau jadi santri, siswa, satu, jangan pernah berjalan di depan guru kita. Kita kanggo lekak le julu guru ente. Ini jagoyo beridang le julu guru. Jangan. Kecuali kalau diizinkan. Kalau diizinkan silakan. Tetapi ada akhlaknya. Kalau pada siang hari guru kita yang di depan, kalau pada malam hari kita yang jadi depan. Yo, kok beda ya? Pada siang hari kita jadi depan apa tidak? Kalau siang hari siapa yang di depan? Guru. Kalau malam hari kita. Kenapa? Karena kita tahu amun kekelemno arak lelongkak. Munarak lelongkak ampuk gurun terjadi julu gurun tegin terik. Maka amun ita le julu adikan ita terik daripada gurun ter. Begitu akhlak orang dulu ngajarin kita. Seke dendek leka le julu gurun ta. Allah tamshiya amamahu. Kedua adik-adikku sekalian, Allah tatakallama illa biidnih. Si kedua no, jangan ngomong kalau belum diizinkan sama guru kita. Guru kita ngejelasin di depan, dengar. Jangan guru kita ngejelasin di depan ya satak seket rasulimudi. Jangan. Dengar tuh kata guru kita ngejelasin. Kan nanti ada waktu sida mau nanya-nanya, mau ngomong juga. Ada yang bertanya, kan begitu guru kita kadang. Ini papana suruh bokotoan sepi. Papana jelasan guru nah, lah ya roman lonto lemudi. Jangan. Oh, begitu adik-adik. Nah, jangan sampai menjadi orang yang macam-macam. Nah, maka adik-adikku sekalian, itu yang kedua. Apa yang kedua? Jangan berbicara kecuali atas izin guru kita. Wa alla tajlisa makanahu. Kalau kita jadi siswa, jangan pernah duduk di tempat duduknya guru kita. Pak guru ente bedeang ya kursi kan le julu. Punya apa tidak? Itu jangan pernah duduk di sana kecuali kalau diizinkan. Dek kuara toko lagu tinjol ku kursi ini mana? Bagaimana? Saya nggak duduk lagu lah tendangku kursi pak guru mana? Gimana? Pada no solai 5 likur. Artinya itu juga nggak boleh. Jangan. Nah maka adik-adikku sekalian, nih usahakan akhlak-akhlak yang begitu tanamkan sejak sekarang. Kenapa adik-adik? Karena seperti yang tadi, kalau kita pengen berharga di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak cukup sekedar gagah doang, nggak cukup. Nggak cukup sekedar orang misalnya banyak harta, nggak cukup. Tetapi yang bikin kita mahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang mahal di hadapan manusia, akhlaknya adik-adikku sekalian. Maka akhlak ini miliki dengan baik. Bagaimana cara kita memilikinya? Adeng-adeng, periri diri kita. Kenapa? Begitulah orang-orang yang berjiwa Qurani. Artinya apa? Lihat akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kedua. Berarti satu. Apa tadi satu? Apa tadi satu? Pacu-pacu belajar. Kedua, setelah itu perbaiki akhlak. Ketiga,
Di samping memperbaiki akhlak adik-adik, jangan lupa pacu-pacu, rajin-rajin belajar membaca Al-Quran. Al-Quran itu dalam bahasanya di kitab karangan Imam An-Nawawi At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ada riwayat sahih, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran adik-adik. Kenapa di akhirat bakalan datang Al-Quran memberikan syafaat kepada siapa? Orang-orang yang suka membacanya. Adik-adikku sekalian, kehidupan akhirat ngeri. Akhirat itu sedih luar biasa. Jadi di akhirat adik-adik, jemaah, sebelum kita melewati yang namanya as-sirat, sirat itu mun bahasa kita itu katanya kita dengar suara orang yang disiksa dalam neraka. Ada dengan kekaing sakitana tuh boleh belak di neraka. Kemudian di akhirat itu adik-adik, matahari nggak ada, tetapi kayaknya matahari itu kayak begini, satu jengkal di atas kepala kita. Nangka doang matahari kita lihat, jauhnya kita nggak tahu jauh, aku panas. Apalagi nanti di akhirat nggak ada matahari, tetapi kayak berapa? Satu jengkal di atas kepala kita. Makanya banyak orang yang kepanasan, keringatnya banyak. Bukan sekadar itu, kita takut juga. Apa yang kita takutin? Kita takut bagaimana mendengar siksa orang yang lagi disiksa dalam neraka. Tuh, sakit disiksa dalam neraka. Maka ketika itu ada orang yang santai-santai, orang ketika itu takut, orang ketika itu sangat luar biasa, sinan dek nabani macam-macam, tetapi dia santai saja. Kenapa dia santai? Ternyata dapat syafaat dari Al-Quran. Siapa? Orang-orang yang gemar membacanya. Maka nanti di akhirat adik-adikku sekalian, Al-Quran itu tahu bibir-bibir mana yang basah karena membacanya. Darah aran nyelop di akhirat. Tahu darah nyelop? Nyelop no apa? Ciri misalnya ada pemantauan bola, ini nulak bekarcis ya, nyebuk-nyebuk ya milu ya tanah no. Apa bahasanya no? Nyelit-nyelit. Jadi nanti di akhirat nggak ada yang bilang, aku lek girang baca sidang Al-Quran, lekakan tangan Al-Quran. Kenapa? Ditahu bibir-bibir yang basah membacanya. Makanya di dunia nih adik-adik pacu-pacu baca Quran. Dan saya yakin di sini banyak adik-adik kita yang ya sudah mengharumkan nama sekolah kita. Alhamdulillah. Nah, beberapa orang yang alhamdulillah udah bisa ngaji. Dan saya yakin banyak di antara adik-adik yang insya Allah tidak diragukan lagi untuk ngajinya. Maka adik-adikku sekalian, satu, rajin-rajin belajar dengan baik supaya jadi generasi milenial yang keren. Setelah itu, supaya menjadi generasi milenial yang menjiwai Al-Quran, maka lihat akhlaknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jangan lupa rajin-rajin membaca Al-Quran. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairal jaza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Angkat tangan, kita berdoa. Kamu ini angkat imo jadi ke berdoa. Ayo angkat tangan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihil kiram ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan barakan hasanan ma'suma. Allahumma ihdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'ana wat ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وأخرجنا من رمضان من العائلين الفائزين المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين
برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وسائر المسلمين من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan Fatihah untuk kedua orang tua kita, semua guru-guru kita dan kepada kita semua. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Allahumma waffiq wal hadi ila sabil ar-rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.